Kisah nyata ini terjadi pada awal tahun 2020. Kasus ini masih menjadi salah satu yang paling misterius dalam dekade terakhir. Kali ini kami akan menceritakan kepada Anda kisah yang mengerikan yang dialami oleh Selina Selifate dan mencoba untuk menjawab pertanyaan besar. Apakah polisi benar-benar telah menuntaskan kasusnya? Atau apakah mereka menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi kepada gadis itu? Seorang gadis Indian, Selina Selifate lahir pada tanggal 18 Juni tahun 2003 di lokasi reservasi suku Indian di Bighorn County, Montana, di sebuah kota kecil bernama Hardin. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkannya sebagai gadis yang baik, periang, dan sangat aktif. Ia sangat suka bermain bola basket, dan punya banyak teman. Hobinya yang utama adalah menunggang kuda. Selina bercita-cita membuka peternakannya sendiri bila sudah lulus SMA nanti, dan juga berencana untuk ikut perlombaan pacuan kuda profesional. Bahkan, dengan berbagai tragedi yang dialami keluarganya, ia tetap bersikap positif. Sebenarnya keluarga Selina terdiri dari 5 bersaudara. Saudara kembarnya bunuh diri ketika baru menginjak 11 tahun, pada tahun 2014 tanpa meninggalkan petunjuk apapun mengenai alasannya bunuh diri. Peristiwa tragis kembali dialami keluarganya. Pada tahun 2017 saudara laki-lakinya tertembak mati oleh polisi, dan pada tahun yang sama kakak perempuannya tewas tertabrak mobil. Ketika sedang menyeberang jalan, seorang pengemudi mobil yang tak dikenal menabrak kakaknya itu lalu melarikan diri, sehingga hanya tinggal 2 orang tersisa dari 5 bersaudara itu. Sulit membayangkan betapa sakitnya dan beratnya penderitaan yang harus keluarga mereka tanggung sepanjang hidup mereka, dan tidak cukup sampai di situ saja. Selina menghabiskan malam tahun baru 2020 bersama teman-temannya. Mereka pergi ke pesta di sebuah rumah di perkampungan. Di sana mereka tinggal sampai keesokan harinya tanggal 1 Januari tahun 2020. Mereka adalah teman-teman Selina, yang terdiri dari 4 pemuda dan seorang gadis. Setelah pesta itu, dengan sebuah mobil mereka kembali ke Hardin, lalu kisah yang penuh misteri pun dimulai. Kisah ini dibuat berdasarkan berkas kasus dan kami mempelajarinya terlebih dulu. Mobil yang mereka gunakan untuk merayakan malam tahun baru itu mogok dalam perjalanan pulang. Si pengemudi segera memarkirkan mobilnya di sebuah halte bus terdekat, dan mencoba untuk memperbaikinya. Ia berhasil memperbaiki mobil itu untuk sementara waktu, dan berkata bahwa mobil itu bisa saja mogok lagi sewaktu-waktu. Untuk alasan itu ia meminta Selena dan Orlando untuk menunggu di tempat itu, sampai ibu si pengemudi datang menjemput mereka. Karena ibunya itu hanya berjarak 15 menit dengan mobil dari tempat itu. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa si pengemudi memutuskan untuk terus mengendarai mobil itu, sementara kedua gadis itu ditinggalkan di suatu tempat yang asing bagi mereka. Tapi si pengemudi bersikukuh bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Ada juga versi lainnya menerangkan bahwa, setelah berhasil memperbaiki mobil itu ia harus segera berangkat, kalau tidak mobil itu akan segera mogok lagi. Dan Selina dengan temannya itu sudah pergi terlalu jauh, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Selina berdua. Si pengemudi dan teman-temannya menghubungi ibu mereka, dan meminta untuk menjemput Selina dan temannya itu. Tapi versi ini tidak terefleksikan dalam dokumen polisi, melainkan hanya dikutip oleh media setempat. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pembenaran informasi itu. Ibu si pengemudi itu memang sudah datang menjemput kedua gadis itu, tapi mereka sudah tidak berada di sana lagi. Wanita itu berpikir mungkin kedua gadis itu sudah berjalan ke suatu tempat yang tidak jauh dari situ, lalu segera mencari mereka. Ketika melintas ia mendapati Orlando, yang sedang duduk di parit dan nampak kebingungan. Sepatunya hilang dan kakinya dipenuhi goresan. Selina tidak bersama gadis itu, sehingga wanita itu sangat terkejut dan bertanya kepada Orlando, apa yang telah terjadi. Gadis itu berkata bahwa ia sama sekali tidak ingat bagaimana ia bisa ada di tempat itu, dan bahkan tidak tahu di mana ia berada sebelumnya. Lalu wanita itu menghubungi orang tua Selina dan mengabarkan bahwa gadis itu telah hilang.
Mereka segera melaporkannya kepada polisi. Pertama-tama polisi mengajak Orlando untuk berbincang, tapi gadis itu belum bisa mengingat apa yang telah terjadi secara detail. Ia hanya mengatakan bahwa ia melihat Selina berjalan menyusuri jalan raya itu menuju suatu tempat yang lapang, lalu tidak melihatnya lagi. Mendengar cerita itu, orang tua Selina tidak habis pikir, kenapa ia pergi ke arah yang tidak tentu dan tanpa alasan yang jelas. Masalahnya adalah cuaca waktu itu sangat dingin, dan Selina tidak mengenakan pakaian yang layak untuk cuaca sedingin itu. Ia mengenakan jaket tipis, sweater, dan celana jeans. Pada hari yang sama polisi mengorganisasi pencarian berskala besar dalam radius 6 km dari tempat gadis itu terakhir kali terlihat. Ratusan orang, beberapa anjing pelacak, sebuah helikopter, beberapa ATV, dan bahkan beberapa drone yang dilengkapi sensor panas pun dikerahkan. Kasus ini ditangani dengan sangat serius, hingga FBI pun segera dilibatkan, karena besarnya angka statistik terkait warga asli Amerika di Montana yang hilang. Jauh lebih banyak daripada suku bangsa yang lainnya. Kerap kali polisi enggan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus itu, dan bahkan menolak untuk melakukannya. Warga setempat secara rutin menggelar unjuk rasa untuk memprotes hal itu, dan mencoba untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah federal, tapi tetap ada saja suku Indian yang hilang. Para kerabat Selina semakin gencar mempublikasikan kasus itu. Mereka memaksa polisi untuk bekerja lebih cepat. Berita hilangnya Selina segera menyebar ke seluruh penjuru kota, dan ratusan relawan pun bergabung dengan pencarian gadis itu. Kebanyakan dari mereka sama-sama warga asli Amerika, termasuk para siswa dari sekolah Selina. Yang dewasa menjelajahi area itu, dan yang remaja memasang pamflet, poster, dan menyebarkan informasi mengenai teman mereka yang hilang itu ke seluruh penjuru kota. Tapi semua itu tidak juga memberikan hasil. Tentunya polisi menyelidiki mobil yang digunakan oleh Selina dan teman-temannya itu, dan juga meminta keterangan dari mereka. Sepertinya, mereka belum memberikan satupun keterangan yang penting kepada polisi, tapi publik sudah menunggu setidaknya ada satu penjelasan yang terperinci. Selanjutnya polisi mencoba teori yang lainnya. Bagaimana jika Selina telah diculik dari tempat itu? Teori ini berlawanan dengan yang diceritakan salah seorang teman korban, yang menyatakan Selina telah pergi ke suatu tempat yang lapang, tapi teori penculikan pun mendapatkan dukungan. Seorang saksi telah melaporkan bahwa pada waktu itu ia telah melihat sebuah sedan berwarna hijau di sekitar tempat itu dengan nomor polisi Wyoming. Sampai akhir hari, pencarian itu belum juga memberikan hasil, sehingga kebanyakan orang mulai berpikir bahwa penculikanlah yang kemungkinan besar terjadi. Banyak laporan yang diterima polisi, yang menerangkan bahwa gadis itu telah terlihat di berbagai tempat, tapi semua itu sia-sia saja. Polisi menyelidiki hasil rekaman CCTV di lokasi Selina diduga sempat terlihat, tapi gadis itu sama sekali tidak terekam. Polisi juga mencoba mencari lokasi ponselnya, tapi ponselnya itu tetap saja tidak aktif. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada, polisi terus melanjutkan pencarian. 3 minggu setelah hilangnya Selina, peristiwa paling misterius pun terjadi. Mayat gadis itu akhirnya ditemukan di sebuah tempat, sekitar 1 km dari halte bus itu. Mayatnya ditemukan oleh Sheriff Bighorn County, yang mempunyai nama Indian Big Hair. Mari kita ingat kembali beberapa poin penting. Ratusan relawan yang berjalan kaki, belasan penunggang kuda, beberapa anjing pelacak, sebuah helikopter, dan beberapa drone dengan sensor panas, dan pencarian dengan radius 6 km. Setelah semua itu, mayat gadis itu ditemukan dalam radius 1 km dari halte bus itu. Sampai titik ini setiap orang pasti punya satu pertanyaan. Bagaimana bisa mereka melewatkan satu spot? Hal itu merupakan bukti bahwa spot ditemukannya mayat itu dilewatkan begitu saja. Sheriff Bighorn County menyatakan bahwa penyebab kematian gadis itu alamiah, itu merupakan versi awal dari kasus itu.
Pada tanggal 28 Februari, lebih dari 1 bulan setelah penemuan mayat itu, ahli medis menyerahkan laporan yang ditandatangani oleh 4 orang dokter yang memastikan bahwa hipotermia sebagai penyebab kematian Shelina. Keterangan ini bahkan menimbulkan pertanyaan lebih banyak lagi, dan ketidakpercayaan sebagian publik. Bukan saja pencarian itu tidak mampu menemukan lokasi mayat gadis itu, padahal tempat itu sangat lapang, tapi juga keterangan bahwa hipotermia sebagai penyebab kematiannya. Padahal jaraknya hanya 1 kilometer dari jalan raya. Mari kita lihat cuaca hari itu. Berdasarkan laporan media setempat, yang menyiarkan informasi cuaca setiap harinya, hari itu suhu sekitar 8 derajat Celcius di luar ruangan. Pada sore itu tanggal 1 Januari, Shelina mengenakan jaket tipis dan sweater. Walaupun itu tidak cukup untuk dikenakan lama dan nyaman di luar ruangan, tidak memastikan seorang gadis 16 tahun yang segar bugar bisa mati kedinginan. Lagi pula ada jalan raya yang jaraknya hanya 1 kilometer dari tempat itu, di mana mobil melintas setiap waktu, dan ia bisa meminta pertolongan. Bagaimana bisa gadis itu sengaja menunggu saja di tempat itu, dan mati kedinginan pada 8 derajat Celcius? Tentunya semua pertanyaan ini ditujukan kepada polisi. Polisi mengatakan bahwa drone yang digunakan pada waktu itu terhalang oleh kabut tebal, sehingga jarak pandangnya tidak cukup jauh. Begitu pula dengan semua anjing pelacak itu, bukanlah spesialis anjing pencari. Lagi pula semua anjing pelacak itu tetap dipegang tali kekangnya, sebab banyak pendatang yang terlibat dalam pencarian itu. Polisi khawatir anjing pelacak itu menyerang para relawan jika dilepaskan. Bagi keluarga korban dan juga komunitas warga suku Indian, semua alasan itu terdengar sangat meragukan, sehingga mereka menuntut diadakannya investigasi secara teliti. Bagi mereka kelihatannya seakan-akan mayat itu diletakkan di tempat itu setelah pencarian pertama diselesaikan, tapi di sini tersisa satu masalah. Sheriff Bighorn County yang memimpin polisi dalam kasus ini, dan secara pribadi menemukan mayat gadis itu mempunyai masa lalu yang kelam. Pada tahun 1995 ketika ia belum lama diangkat, seorang wanita suku Indian menggugatnya atas tindak kekerasan yang dilakukannya, tapi ia menolak tuduhan itu dan ia tidak dipidanakan. 2 tahun kemudian senjata dinasnya digunakan untuk membunuh, dan hal itu sebenarnya bisa menggugatnya lagi. Waktu itu ia mengaku bahwa senjatanya itu dicuri, dan tidak punya keterlibatan apapun dengan kasus itu. Semua tuntutan itu ditarik kembali, tapi ada satu kejanggalan di sini. Ia telah membayar kepada keluarga korban sejumlah uang, yang mereka tuntut dalam gugatan mereka. Kemudian ia diadili lagi untuk kasus penyerangan, ini pun tidak memberinya hukuman yang serius. Tak mengherankan jika komunitas itu sulit untuk mempercayainya. Meskipun ada keterlibatan FBI dalam kasus ini, para kerabat dan orang-orang yang mengenal korban mulai menuduhnya terlibat dalam pembunuhan itu, dan banyak menutupi fakta yang lebih jauh. Sampai di sini timbul pertanyaan lainnya. Bahkan jika pada hari itu sheriff itu menculik dan membawa Shelina ke suatu tempat yang tak terungkap, apakah yang selanjutnya terjadi? 4 orang ahli medis menandatangani sebuah laporan yang secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada jejak pada mayat gadis itu, yang mengindikasikan kematian akibat kekerasan. Mereka hanya bisa mendapatkan bukti kematiannya akibat hipotermia. Bahkan dengan adanya keterlibatan FBI, mungkinkah sheriff mendapatkan dukungan dari 4 orang dokter untuk menutupi suatu fakta? Atau mungkinkah ia telah membiarkan gadis itu di luar ruangan, sampai mati akibat hipotermia? Terdengar sangat meragukan. Ada satu lagi versi dari kasus ini. Para remaja itu minum minuman keras pada malam tahun baru itu, sebagaimana yang diindikasikan oleh laporan awal toksikologi, tapi tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan keesokan harinya. Mereka bisa saja minum lagi atau memakai obat terlarang. Dalam hal ini, alkohol agaknya tidak relevan. Seseorang perlu minum cukup banyak alkohol, agar bisa tak sadarkan diri dan pergi begitu saja ke sebuah tempat lapang, lalu berbaring di sana cukup lama sampai akhirnya mati akibat hipotermia.
Bahkan untuk gadis yang baru berusia 16 tahun sekalipun, teori ini kecil kemungkinannya. Tapi versi obat-obatan terlarang sangat masuk akal. Pertama-tama mari kita ingat lagi seorang teman Selina, yang kedapatan sedang duduk di parit pada waktu itu. Sepatunya hilang entah kemana, dan kakinya penuh dengan goresan. Lalu mari kita ingat lagi cerita yang sangat janggal, yaitu mobil yang digunakan itu mogok, dan alasan-alasan yang tidak jelas. Kenapa para pemuda itu meninggalkan kedua gadis itu di halte bus yang terbengkalai? Mungkin kedua gadis itu sudah mengonsumsi sesuatu terlalu banyak untuk tubuh seorang gadis. Para pemuda itu bisa saja ketakutan, lalu meninggalkan kedua gadis itu begitu saja. Tapi teori ini ditolak oleh fakta. Si pengemudi benar-benar telah menghubungi ibunya, yang kemudian benar-benar menjemput kedua gadis itu 15 menit kemudian. Mungkinkah si pengemudi itu melakukannya, jika kedua gadis itu dalam kondisi yang tidak fit? Dalam situasi seperti itu seorang remaja kemungkinan besar tidak akan melibatkan orang tua mereka. Ada beberapa kejanggalan mengenai mereka. Pertama, seorang teman Selina memposting beberapa video dari perjalanan itu ke Snapchat. Salah satu momennya memperlihatkan seseorang yang berdiri di depan kap mobil yang terbuka. Ia sedang memperbaiki sesuatu. Pada saat yang sama di bagian belakang duduk dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Apa yang sedang terjadi di sana ketika itu masih belum diketahui. Semua orang yang bersama Selina pada hari itu terdiam, membisu. Apalagi dua orang dari mereka sudah pindah ke negara bagian yang lain dan Orlando sudah menghapus akunnya di Facebook. Semua itu sangat janggal. Sudah lebih dari 1 tahun, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang merespon pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganggu komunitas warga asli Amerika, dan warga lainnya yang peduli. Polisi juga tidak memberikan komentar untuk semua kejanggalan itu. Ada kesan yang bertahan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dengan hati-hati dalam kasus itu. Sebagai hasilnya kita mendapati kasus itu dipaksa untuk dipetieskan, yang mana versi resminya terlihat terlalu meragukan. Sebab menurut versi itu Selina pergi begitu saja ke suatu tempat yang lapang, berjalan selama beberapa jam, lalu berbaring begitu saja di tanah. Lagi pula polisi sudah mendatangi TKP beberapa jam setelah gadis itu dilaporkan hilang. Jika gadis itu sudah berjalan jauh dari tempat itu, tentu akan dipergoki polisi. Lebih jauh lagi, gadis itu tidak dapat ditemukan oleh ratusan orang dan dengan teknologi modern. Sekonyong-konyong 20 hari kemudian mayatnya terlihat dari jalan raya hanya berjarak 1 kilometer saja. Seakan-akan mayat itu telah diletakkan di sana setelah pencarian itu usai. Meski polisi meyakinkan kita bahwa tidak ada jejak ban mobil di sana, atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa mayat itu telah dipindahkan dari suatu tempat yang berdekatan. Tidak ada seorang pun yang mempercayai polisi dalam kasus ini. Banyak orang beranggapan bahwa investigasi kasus ini tidak objektif. Bagaimanapun juga FBI terlibat dalam kasus ini, dan mereka tidak mungkin menutup-nutupi suatu fakta, demi melindungi beberapa oknum sheriff. Seperti yang kita lihat setiap versi memiliki kontradiksinya. Sekarang, lebih dari 3 tahun kemudian, keluarga korban masih mencoba untuk menemukan jawabannya. Orang tua korban yang semula mempunyai 5 orang anak, sekarang tinggal tersisa 1 orang lagi. Mereka meminta untuk menyebarkan kisah ini, sehingga mereka bisa berkesempatan untuk mendapatkan investigasi yang sejujurnya. Menurut Anda, apakah yang sebenarnya terjadi terhadap Selina? Mohon berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan mohon dukungannya untuk video ini dengan jempol jika Anda suka. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini sampai selesai.